Walah, kau yang kesurupan kok. Baru masuk Jangan gitu nih Bang, cuma ini baik kok. Jangan gitu, lanjut. Nasihat baik kok langsung ditanggapi. Ke saya. Ya kan kamu selalu kayak gitu. Mana-mana Ya tenang aja, kau jangan bilang begitu. Lanjut Bang Trewa. Bicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anak yang seperti apa? Apakah kemanusiaan Yesus tok? Bukan. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dialah, oleh anaklah Allah telah menjadikan alam semesta ini. Ya oleh firman. Anak ini merujuk pada firman, Bang. Iya. Kata siapa? Kata kitab saya. Apa kitabnya Paulus? Loh, Bang, abang nggak boleh seperti itu kalau berdebat. Saya itu nggak bisa deh. Nggak bisa. Ngeledek kitabnya Paulus. Bukan itu begitu. Kitabnya orang Kristen itu. Iya, itu kitabnya orang Kristen pakai itu semua. Katolik, Anda jangan rendahin begitu. Kodek, sabar. Jadi gini. Kita juga harus memperhatikan pesan-pesan Yesus akan datangnya pengajar-pengajar palsu yang datang dari kalangan itu sendiri. Betul. Kan gitu. Memang ada. Nah sekarang kalau kita narasikan hal ini berdasarkan dengan akal sehat kita, apa mungkin seperti itu adanya? Apa gimana? Ya coba anda kata adik saya ini baca coba apa yang tadi katakan bahwa segala firman itu dari Dialah segalanya ada. Nah, apa mungkin Yesus yang menciptakan itu? Yang dimaksud segala firman artinya sumber segala sesuatunya itu adalah perkataan Tuhan. Inilah yang saya jabarkan di dalam Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9, termasuk Yesus. Coba di dalam Yohanes 8:42 apa pengakuannya? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Bukan itu. Jadi apa yang harus kita lakukan setelah Yesus mengakui sendiri? Berarti dia bukan firman. Dengar dulu. Bukan itu yang saya jelaskan tadi, bukan. Itu pemahaman yang kalau salah. Kalau firman itu kan maha berkehendak, betul nggak? Dengar dulu Bang. Abang itu telah menyimpulkan. Abang itu telah menyimpulkan perkataan saya dengan salah. Karena bukan seperti itu perkataan saya. Sebentar dulu, saya luruskan. Yang dimaksud dengan anak di sini Abang, itu adalah sang firman. Karena oleh anak inilah Allah telah menjadikan alam semesta. Tentu bukan kemanusiaan Yesus, tapi dia sebagai sang firman inilah Allah ini menjadikan alam semesta ini melalui anak ini, melalui firman. Nah sekarang apakah Yesus itu datang atas kehendaknya sendiri? Kan tidak. Sedangkan firman itu maha berkehendak. Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9. Itu yang disebut firman. Hakikat firman itu berkehendak dia, sementara Yesus kan tidak. Berarti dia bukan firman. Dia adalah hasil daripada firman. Kok kamu malah, kok abang ini gitu loh, mengenolkan apa yang saya omongkan, mengenolkan apa yang sudah saya jelaskan dengan tegas. Anak itu merujuk pada firman. Kok sekarang abang bilang? Iya, makanya enggak. Saya ingin mempertanggungjawabkan perkataan saya bahwa harus berhati-hati terhadap semua narasi yang ada di kitabnya. Karena kenapa? Memang ada sesuatu yang Yesus pesan, hati-hati, waspada. Ya, kan gitu. Nah, abang ini memang bertanggung jawab dengan omongannya, bukan bertanggung jawab dengan kitab saya. Kitab saya ini adalah untuk mengetahui itu kepada abang. Untuk mengetahui itu, apakah firman itu maha berkehendak? Itu dulu poinnya. Apa? Apakah firman itu maha berkehendak? Firman itu kehendaknya itu dari Bapa, asal mulanya sumbernya. Berarti Yesus bukan sang firman itu. Karena yang disebut sang firman, dialah yang maha berkehendak. Itu baru dibilang sang firman. Yesus itu bukan sang firman. Dia tidak maha berkehendak. Lihat dulu Bang, Yesaya 55 ayat 11. Kita baca. Silakan. Iya. Inilah makanya Tritunggal itu dijelaskan di sini juga di dalam Yesaya ini ayat 11. Nih. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku. Ini ku di sini siapa? Merujuknya. Allah kan? Allah toh? Bapa toh? Anggaplah Bapa. Firman itu tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi firman itu akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Ya, Bapa itu yang menghendaki firman itu diutus. Tetap yang disebut sumber itu bukan firman, tapi Bapa. Nah, firman inilah kehendak Bapa. Firman, kehendak, firman. Gitu loh.
Inilah kenapa Yesus, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dia yang mengutus aku, karena dia adalah sang firman itu. Kalau dia sang firman itu berarti dia datang atas kehendaknya sendiri. Karena dia firman. Di sini kan firmanku itu atas melaksanakan kehendakku. Iya, Ini firman, berarti Bang. harusnya Yesus itu datang atas kehendaknya sendiri kan? Kalau dia adalah sang firman. Bapak. Oh, bukan. Nah, berarti dia bukan sang firman. Loh, bagaimana firman itu justru kehendak Bapa nih? Jadi ada firman, ada sumbernya. Sumbernya itu adalah Allah. Firman itu berada di dalam diri Allah. Makanya disebut firmanku melaksanakan apa yang ku kehendaki. Oke. Nah, sekarang Yesus apakah berkehendak melakukan apapun yang dia mau lakukan? Kehendak Bapa. Nah, berarti Bapa lah sang firman. Yesus bukan sang firman. Kok Bapak sang firman gimana sih? Di sini nih firman ini, Bang. Coba dulu baca baik-baik ya. Kita sebagai manusia ya dulu dah. Lihat. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ku-nya ini siapa? Allah atau firman? Allah. Firman ya, firman kan. Bisa dibedakan toh. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Oke. Iya. Ia itu berarti sini siapa? Firman toh. Ia di sini. Oke, tetapi ia apa nih firman kan? Tetapi firman akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Ku-nya di sini siapa? Ya Allah. Allah berarti Allah berkehendak. Firman itu yang melakukan kan? Iya, jadi maksudnya gini loh. Itu dia makanya maksudnya Yesus gini. Bang, ntar dulu. Ini gue penginjilan ini. Ntar dulu Bang. Yohanes 8. Makanya Yohanes 8 ayat 42. Gue nggak mengharap babang untuk percaya sama gue kok, tapi gue biarin kasih tahu teman-teman gue. Makanya di sini Bang, Yesus ngomong, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Dia siapa itu dia? Yaitu firman. Yang atas ku kehendaki, ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Yaitu firman ini yang keluar dari mulutku. Aku keluar dan datang dari bala. Dialah sang firman itu. Clear ini. Abang ini gak perlu percaya sama saya. Tapi ini saya hanya menjelaskan kitab saya. Maksud yang keluar dari mulut itu perintah loh. Firman, Bang, kok perintah sih? Firman. Loh. Kehendak yang keluar, yang dia kehendaki Tuhan lontarkan, yang dia kehendaki Tuhan lontarkan. Coba, apa yang dia kehendaki dia lontarkan. Jadi matahari, jadi bulan, nggak bisa dia. Jadi mataharinya batal jadi enggak. Itu maksudnya. Bukan kemudian firman itu adalah esensi firman yang ada di dalam dirinya itu keluar menjadi makhluk, bukan. Yang di sini keluar dengan tekstual kok. Demikian firmanku. Dengar dulu Bang, dengar. Yang keluar di sini firman atau kehendak yang keluar? Ayo. Firman, kehendak, terlontar instruksi. Aku mau Maria hamil. Salah loh Bang. Abang baca apa? Reading komprehensifnya salah. Firman itu yang keluar, dengar dulu Bang. Firman itu keluar atas kehendak dia yang mengutus sang firman ini. Firmanku itu yang keluar. Yang disebut firman yang keluar bukan kehendak. Justru firman itu keluar karena kehendak. Iya kan Tuhan dengarkan. Coba. Mazmur 339 itu. Korelasinya itu di situ. Dia hanya memberi perintah maka semuanya ada. Yang ini dulu, jangan kemas. Iya. Perintah ketika perintah itu keluar dari mulut Tuhan, ketika perintah itu keluar, tidak ada yang bisa membatalkan, semuanya jadi. Yang keluar itu bukan perintah, firman. Ini lihat ya, firmanku yang keluar kok jadi perintah. Iya. Tuhan dengarkan, bagaimana mungkin. Saya kasih analogi. Kita ini punya bawahan. Ketika kita menghendaki sesuatu itu terjadi, kita tinggal mengucapkan, kerjakan ini, saya mau 3 hari selesai. Itulah firman yang keluar dan itu akan terjadi. Kenapa? Karena kita berkuasa, kita punya bawahan. Yang keluar itu perkataannya Allah atau kehendak Bapa? Keluar kan kehendak itu tidak bisa keluar. Kehendak itu tidak bisa keluar. Kehendak itu yang keluar, disebut kehendak itu tidak bisa keluar. Betul, makanya disebut firmanku yang keluar. Instruksinya. Instruksi yang keluar. Firman itu yang keluar, bukan perkataan. Nah, itulah makanya perkataan yang keluar. Ngomong sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku.
Firman itulah yang Eh. sorry kok salah. Firman itulah yang keluar atas kehendak Allah. Tuhan memberikan instruksi. Maria hamillah. Jadi ke Hamil. Maria hamil sih nanti dulu ke Maria hamil itu dulu. Itu Tentang firman aku datang dan keluar. Aku datang dan keluar dari Bapa. Keluar yang nah sekarang apakah Yesus yang terlontar dari mulut Tuhan? Tidak. Perkataan yang terlontar. Iya, Firman. bukan ke manusianya toh yang keluar. perkataan Bukan ke didengarkan manusianya. oleh Gabriel. Ini bagus nih, Gabriel mendengarkan perkataan itu, dia sampaikan kepada Maria. Apa yang terjadi? Hamil, lahir, tercipta manusia. Kemanusiaan Yesus itu yang dimaksud aku keluar dan datang dari Bapa itu bukan kemanusiaannya, tetapi dia sebagai sang firman. Makanya firman itu Waduh, mengambil rupa keliru. manusia. Sebentar dulu Bang. Makanya Keliru kemanusiaan Yesus itu keluarnya dari rahim Maria. Keliru itu. Tapi firman Jadi itu firman sebagai itu firman, adalah itu instruksi ide Tuhan yang dilontarkan kemudian untuk mencapai tujuan, maka Tuhan menguraikan informasi itu kepada makhluknya. Aku ingin hari ini hujan deras. Keluar. Keinginan itu keluar kemudian. Itulah yang Keinginan terjadi. keluar. Nah, Kok keinginan bukan keluar? berarti alat Bang. yang melekat pada diri Tuhan itu yang terlontar keluar. Mulutnya yang melepaskan diri dari badannya sehingga menjadi manusia, bukan gitu. Duh, Tetapi kok keluar? kehendak Tuhan yang ada pada diri Tuhan, dia lontarkan kepada ciptaannya sehingga apa yang keluar dari mulutnya itu terjadi sesuai dengan instruksinya. Dia berhak. Gini. Makanya Mazmur 33 nomor 9, dia memberi perintah maka semuanya ada. Gini loh, enggak. Abang ini saya nggak akan memaksakan abang ini percaya apa yang saya omongkan. Tapi saya Saya hanya juga mengambil- tidak. Saya hanya mencoba untuk mengorek sedikit Ini akal tentang kita utusan gitu. Bang. Iya baik. Ini tentang utusan, makna utusan. Ini kan Yesus kan, sebab dialah yang mengutus aku. Kenapa Yesus ngomong sebab aku keluar dan datang dari Allah? Yang diutus itu adalah firman, bukan kemanusiaannya. Justru karena firman itu diutus keluar dan melakukan kehendaknya, dia menjadi manusia, Abang. Nah, oleh karena itu Bukan kemanusiaan Yesus yang diutus, bukan. firman yang keluar itu perkataan yang keluar. Iya, itulah yang diutus. Itulah yang diutus. Perkataan itu yang diutus disampaikan oleh Gabriel. Nah, inilah Perkataan yang itu. diutus. Firmanku itu yang keluar dari mulutku. Lihat nih, ini kita biasa ini. Demikian Iya, firmanku. perkataannya keluar dari mulutnya disampaikan kemudian oleh Gabriel kepada Maria. Maka Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Allah. Gini ya teman-teman. Gitu loh. Sebentar, Bang. Karena dia Gini, berasal Bang. dari firman. Gini loh teman-teman, sebentar. Teman-teman Muslim. Saya ini bukan orang yang menyangkal bahwa Yesus itu diutus. Ya, jadi kamu itu nggak usah teriak-teriak kencang-kencang di kuping saya kalau Yesus itu utusan, adek. Memang utusan. Kecuali saya tuh menyangkal Yesus bukan utusan. Kalian boleh teriak gitu. Nah, tapi yang mesti dijelaskan utusan yang seperti apa itu perlu dijelaskan. Utusan yang lahir tanpa ayah. Utusan, dengar, yang keluar, firmanku inilah yang diutus keluar dan melakukan kehendaknya yang, lihat ini. Makanya Yesus ngomong, aku keluar dan datang dari Allah. Firman itulah yang keluar, yang diutus, bukan kemanusiaannya. Beda dengan nabi-nabi. Nabi-nabi itu mesti jadi manusia dulu baru diutus. Yesus itu justru jadi sang firman, itulah diutus, makanya jadi manusia. Itu saya nggak minta kalian berpercaya omongan saya kok. Sama Alkitab enggak. Saya hanya menjelaskan Alkitab ini sendiri. Itu gitu Bang. Jadi jangan orang Islam, oh Adrian, Yesus utusan. Lu memang iya. Iya, dia itu utusan Tuhan. Jadi bukan berarti ketika Tuhan berfirman, firmannya yang ujuk-ujuk sifatnya, yang adalah kalamnya itu yang terlontar, bukan. Tetapi kehendaknya, aku layaknya saya nih. Saya mengatakan, aku pingin beli motor, kan gitu. Aku pingin beli motor. Bukan berarti motor itu adalah aku. Tetapi kemudian dari perintah, instruksi yang keluar dari mulut saya ini, bawahanku kemudian mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadirkan motor itu. Ya. Maka motor itu mengatakan, aku ada karena kehendak daripada Bang Suma. Makanya Kayak gini gitu. Bang,
Gue kembali lagi ya, gue hanya mengabarkan apa yang gue imanin. Enggak bilang iman kalian salah nih. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Nah ini dibedakan nih. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran siapa? Anaknya, nggak disebut nabi. Yesus tuh nabi betul, cuman yang disebut diutus itu adalah anaknya. Karena zaman dahulu yang diutus nabi, tapi zaman sekarang itu anaknya yang diutus, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, bukan oleh nabi, oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Mana ada nabi menjadikan alam semesta? Tentu sebagai Dia adalah Sang Firman, itulah yang diutus. Gitu loh. Saya mah hanya menerangkan. Itulah yang nggak dipahami saudara Juma ini, teman-teman. Sampai situ yang nggak dipahami sayangnya. Iya gitu loh. Gue nggak maksa loh bang tentang apa. Nggak ada gue ngomong Quran sama sekali nih. Jadi tapi kalau kalian mau ngotot nggak bisa. Ini kan kitab saya. Ini kan kitab saya. Tentu saya dong yang punya kompetensi untuk menjelaskan. Bukan kalian. Kalau kalian ngotot terus ya nggak bisa. Begitu juga dengan saya. Saya nggak punya kompetensi untuk menjelaskan Quran. Kalianlah yang menjelaskan itu. Saya mendengar. Iya, poinnya kalau ngotot terus ya nggak usah nanya, itu aja. Jadi menurut Sesimpel saudara segampang Yesus itu Sang Firman. Bukan menurut saya. Bukan Terus menurut saya. kenapa dia tidak maha berkehendak? Bukan saya loh. Kehendak itu bang, itu Kan sudah dijelaskan tadi Pak. Loh, yang namanya firman itu yang berkehendak, yang memiliki firman itulah yang kemudian maha berkehendak. Yang maha memang berkehendak begitu. itu, yang maha berkehendak itu mengadakan sesuatu dengan berfirman. Iya memang begitu, benar. Nah, memang begitu. Berarti Yesus itu hanya perkataan Sudah gitu loh. dijelaskan. Nah, dia bukan sang pemilik perkataan. Dia bukan Tadi sang sudah dijelaskan sama Bang Firman Ade. itu, ini bukan cuma saya menjelaskan, ini saya pakai ininya, saya pakai ayatnya. Firman Bagaimana itu mungkin? justru Coba Anda lihat di dalam Markus 11. Apa ketidakberdayaan Ini Yesus dulu, di sana? ini. Apa yang dia? Dengar. Dia tidak tahu kapan buah ara. Berarti dia bukan sang firman. Enggak, firman itu bukan kehendak sendiri keluar. Dia firman ini keluar, firman itu keluar, itu atas kehendak yang Allah itu. Nah, Itu loh. sekarang begini, firman itu perkataan, bukan firman maha itu. berkehendak. Bukan firman maha berkehendak. Firman yang berkehendak itu itu perkataan. adalah Tuhan itu. Nah, Iya. yang berkehendak adalah Tuhan. Yesus itu bukan yang maha berkehendak, berarti dia bukan Tuhan. Yesus Dia itu adalah makhluk yang berasal dari firman. Kan begitu. Dengar. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Ya, perkataan yang Yang menjadi dalam- manusia, betul. Karena sang kalam menginginkan Maria hamil melahirkan seorang anak. Betul. Nah. Jadi Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Yes, perkataan Tuhan yang tadinya perkataan Zuma yang tadinya mengatakan masak nasi, tolong masak nasi. Maka apa yang terjadi? Nasi itu ada, dimasak oleh bini saya. Nah, nasi itu berasal dari perkataan saya. Masak nasi Saya- lagi, masak air biar mateng. Ya, masak air. Kan gitu. Jadi Yesus itu berasal dari firman, yes, betul. Tapi dia bukan firman. Loh, Kok bukan? Yesus itu bukan berasal dari firman. Yesus itu adalah firman, Bang. Gini loh. Yang walaupun dalam Yesus itu adalah firman. Yesus itu adalah perkataan gitu. Iya, bukan berasal dari Nggak perkataan. bisa. Dia itu adalah firman itu sendiri. Wahyu 1 ayat Bagaimana 8. Gimana sih, Bang? Aduh, firman itu apa sih? Firman itu apa? Perkataan kan? Yesus itu bukan perkataan, Yesus itu manusia. Yang dikatakan perkataan itu adalah katakan kepada Maria, aku ingin dia hamil dan Definisi melahirkan. firman itu adalah kejeniusan, kepintaran, hikmat Nah, daya Allah itu. apakah kejeniusan Allah ini berubah menjadi manusia? Paten, saudara Ju. Sehingga ketika dia menjadi manusia, apa yang kita lihat? Dia tidak tahu kapan buah ara. Ini yang disifati oleh firman. Tidak, firman itu Mazmur 33:9. Firman itu melaksanakan melakukan apa yang diperintahkan. Tadi kan tertulis gitu Pak. Oh tidak, yang mau Tertulis terjadi begitu. itu diinstruksikan. Misalnya Tuhan menginginkan dunia ini terbelah dua, maka Kan terlontarlah tertulis firman. gitu, dia melaksanakan apa yang dikehendaki oleh bumi. Bapa. Tuhan mengatakan, wahai bumi, terbelahlah menjadi dua. Maka firman yang keluar ini melaksanakan tugasnya, kemudian benar-benar bumi terbelah dua.
kalau tidak terjadi berarti batal perkataan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Bukan Jadi berarti masak Tuhannya yang air lagi kan nih? Masak air biar matang lagi kan bukan nih? berarti Tuhannya yang kemudian yang turun jadi bumi terbelah dua, tidak. Gitu ya. Jadi kan sudah jelas Pak, ya firman itu berasal dari Bapa. Ya. Itu kan dijelaskan. Iya, firman berasal dari Bapa, memang betul. Iya. Nah, tetapi Ya sudah, apakah selesai. sekarang alam semesta ini berasal dari mana? Firmannya Dari Bapa atau bukan? dari Bapa, melalui firmannya. Bapa. Berarti kedudukan daripada Yesus dengan alam semesta ini sama-sama berasal dari Bapa. Oh, mana sih? Oleh firman Beda. Tuhan dijadikan nggak gini bang, kami tidak pernah memisahkan antara Tuhan kami dengan firman-Nya. Itu tuh Oh, itu iya, betul kan? betul. Antara firman dengan Tuhan tidak pernah terpisah. Jadi jangan bilang Betul itu. siapa adik yang menciptakan bumi ini, Tuhan atau firman Tuhan? Lu Tapi nggak bisa, Yesus itu ini satu. bukan firman. Sama seperti abang Yesus kalau ini nyanyi. bukan firman. Abang kalau nyanyi, yang nyanyi itu Zuma atau suara Zuma? Kan sama, ini sama gue, itu gue itu. Enggak. Sama Ya, bang. yang bernyanyi saya. Setelah saya bernyanyi dengan keadaan saya yang mampu bernyanyi, terlontarlah suara keluar dari mulut saya. Berarti Apa nyanyi yang harus keluar apa? dari mulut saya itu bukan saya. Jadi yang nyanyi itu abang atau suara abang? Abang Suma yang nyanyi. Iya udah. Iya, Bang Ini Suma suara yang abang nyanyi. itu ya abang Iya, Suma. sudah selesai. Suara abang. Nah, itu ya sekarang abang apakah Suma. suara saya itu adalah saya? Gitu. Apakah suara saya itu adalah saya? Penyanyi suara Bang Zuma kan enggak, penyanyi tetap disebut Bang Zuma. Betul. Yes, betul sekali. Makanya dikatakan bahwa alam semesta ini adalah milik kepunyaan Allah. Betul. Suara itu adalah milik kepunyaan Bang Suma. Tapi suara itu bukan Bang Suma. Suara itu adalah hasil daripada sifat yang dimiliki Bang Suma, mampu bersuara. Itulah Kemampuan yang ada pada diri dijelas. saya mengakibatkan lahirnya suara. Suara itu bukan Bang Suma, tetapi sesuatu pribadi baru yang terlontar dari sifat yang dimiliki Bang Suma, yaitu mampu bersuara. Clear kita di situ. Itulah yang dijelaskan oleh iman kekristenan dengan gamblang dan tegas, bahwa firman itu adalah Allah. Bisa dibedakan antara firman dengan Allah, itu bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Itu cuma ada iman Kristen yang menjelaskan itu. Iman yang lain nggak ada itu. Iman kekristenan yang bisa menjelaskan itu. Ya firman sama Allah bisa dibedakan kok. Mana firman, mana Allah. Tapi itu nggak bisa dipisahkan bang. Cuman Kristen yang mengenal itu. Jadi kalau di Islam itu gini. Di Islam itu ibaratkan Allah memiliki sifat. Sifat salah satu yang dimiliki oleh Allah itu adalah kalam. Kalam ini adalah kemampuan berkata-kata. Ya, jadi ketika kemudian Allah mampu berkata-kata, kata-kata yang ada kemudian terlontar dari mulutnya itu bukan dirinya, tapi adalah hasil dari pabrik yang ada pada dirinya, disebut kalam. Sama, saya analogikan kepada Bang Suma. Bang Suma punya sifat. Bang Suma dan sifatnya tidak bisa dipisahkan. Ketika salah satu sifatnya Bang Suma adalah mampu berkata, maka sifat mampu berkata Bang Suma itu tidak bisa terlepas dari dirinya. Tapi sifat berkata, mampu berkata-kata. Dari sifat berkata-kata inilah kemudian menghasilkan perkataan demi perkataan. Dan perkataan demi perkataan yang terlontar dari mulut Bang Suma itu bukanlah Suma. Itu adalah individu baru. Oke, saya paham bang. Saya mencoba memahami apa maksud abang. Tapi saya nggak masuk di logika saya nih. Coba dulu bantu saya. Bagaimana abang bisa menyebut berkata-kata itu adalah sifat? Kalau Karena sifat pada itu saya tahu gini. Nggak, kalau saya tahu tuh sifat kemampuan. itu ya, maha pengasih. Kemampuan. Itu ability namanya, bukan adjektif. Kemampuan. Itu ability. Kemampuan berkata-kata. Itu bukan sifat. Bang, Kemampuan berkata-kata. Itulah disebut ability. Kemampuan. Berbeda dengan kemampuan. sifat. Iya, itu bukan sifat. Kemampuan ya kemampuan, sifat ya sifat. Sifat itu maha pengasih, maha penyayang, itu sifat. Kalau Maha kemampuan, berkata-kata Aderion juga itu bisa adalah main bola, sifat. Aderion jago main biliar. Nah itu kemampuan, bukan sifatnya. Bukan sifat Aderion main biliar. Kemampuan berkata-kata, kemahakuasaan untuk melontarkan suatu perkataan itu adalah sifat. Sifat kemahakuasaan untuk berkata. Tidak disifati oleh batu, tidak disifati yang lain. Itu bukan sifat. Nah, itu. Kemampuan itu bukan sifat bang. Itu menurut logika ya.
menurut logika Ya. yang normal Oke, itu oke. menurut saya, Saya gunakan itu agar bisa dipahami saja. Jadi kemampuan yang melekat pada diri Bang Suma, yaitu kemampuan untuk berkata-kata, kemudian yang melekat pada diri Bang Suma, kemampuan berkata-kata itu tidak bisa kemudian menjadi individu baru, tidak bisa keluar dari Bang Suma. sifatnya Tetap abang melekat itu pada Bang Suma. baik, sifatnya abang itu cakap dalam berkata-kata, itu cakap sifat, tapi kalau kemampuannya kemampuan, sifatnya sifat, nah itu Iya, saya bingung. sama seperti Yesaya 55 nomor 11 itu. Tuhan memiliki sifat, yaitu kalam, Mana kemampuan berkata-kata. Nah, kalau dikatakan bahwa kemampuan berkata-kata itu melepas dari Tuhan, itu apa namanya? Tuhannya dipenggal berarti. Sementara itu tidak disifati. Tuhan itu tidak mensifati seperti itu. Makanya ketika Yesus dikatakan dia berasal dari firman, itu tidak salah. Nggak salah. Tapi kalau dikatakan Yesus itu adalah kalam, adalah Allah itu sendiri, itu baru keliru. Contoh misalnya saya Dia datang dan keluar dari Bapa. Dia adalah Saya analogikan, firman, Pak. firman-Nya jadi manusia. Ya, kita juga datang dan keluar dari Allah, keluar dari Bapa. Sama ketika saya analogikan, Allah Tuhan itu ibaratnya gini ya. Ini contoh. Allah itu ibaratkan seperti kendaraan misalnya, taruhlah motor. Kemudian sifat berkata-katanya itu adalah knalpot. Dari knalpot ini keluar suara, instruksi, memerintah, keluarlah suara dari knalpot. Ketika keluar suara dari knalpot melahirkan asap. Di mana Yesus di situ? Asap. Maka asap ini berasal dari masa knalpot sifat Knalpot. gimana sih bang? Sifat knalpot? Enggak, ini analogi. Ini analogi. Maka asap ini berasal dari knalpot. Pada mulanya dari Analogi Bapak, analogi Bang Suma makin kacau kalau Nah, kayak coba begitu. ketik pernyataan Yesus apa? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Betul. Coba. Benar. Nah, berarti dia bukan dia bukan ini Bapa. bukanlah Allah. Dia bukan Bapa. Dia itu adalah sang Betul. firman itu. Oh, bukan. Dia itu adalah sang firman itu, di mana Bukan, Bapa salah, mengutus salah. anaknya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Salah, sehingga salah, ia salah. mengaruniakan anak yang tunggal, firman-Nya ini yang diutus. Salah. Kalam tidak bisa terpisah, Ini mulut dengan tidak jelas bisa kalau terpisah Tritunggal, dengan manusia. Kalau oneness belepotan Nah. pasti ngomong sama Bang Juma nih Pak. Analoginya adalah mulut tidak mungkin berpisah dari manusia untuk menjadi individu baru. Nggak mungkin. Itu analogi sederhananya. Jadi yang saudara-saudara saya, Anda katakan Yesus itu adalah mulut Tuhan. Segala sesuatunya jadi oleh karena dia. Salah. Yesus itu bagian daripada sesuatu yang diadakan dari mulut Tuhan. Jadi bukan mulut Tuhan yang terlontar. Adakan itu Bukan mulut Shalom. Tuhan yang terlontar. Saya tanggapi dikit kata-kata Suma, bisa nggak? Iya, silakan. Iya, jadi Asal jangan tadi kan kesurupan aja. Walah, kau yang kesurupan kok, baru masuk. Jangan aja gitu nih, kau Bang Juma ini baik kok. Jangan Jangan gitu, Kan nasihat baik kok langsung ditanggapi. ke saya. Ya kan kamu selalu kayak Diam gitu. aja. Mana-mana Ya kesurupan. tenang aja, kau jangan bilang begitu. lanjut Bang Triwa. Thinking banget Triwira. kau. Lanjut, Ya. kesurupannya lebih Ya, duluan. jadi kau bilang itu kan Canda itu, Yesus Bang itu Juma. bukan Allah. Firman itu bukan Allah. Kalau di Alkitab sudah sangat jelas Firman itu adalah Allah. Yesus itu adalah Allah. Ya. Nah, terus saya tanggapi dulu ya. Jadi apa yang kamu katakan salah. Itu aja. Jangan kau bilang kita yang salah. Itu yang kedua. Terus tadi kamu katakan bahwa anak Allah yang tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di dalam pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya, di dalam original text itu mengungkapkan, ya, mengungkapkan. Jadi original text itu mengungkapkan ya. Nah, apa yang diungkapkan atau dinyatakan? Oh, iya, sudah saya posting tuh di bawah ya. Apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sebagai anak tunggal Allah? Itu satu, ada 3 penyataannya, tapi satu dulu saya sampaikan. Itu di Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Jadi eksistensi Allah adalah roh. Jelas, Yesus. ya. Ya sebentar Yesus. dulu. Ya sebentar, kau jangan potong lah. Ya. Jadi Allah itu roh. Nah, kalau eksistensi Allah itu roh, kita kembali ke Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau firman adalah Allah, berarti Allah itu adalah roh. Firman juga adalah roh. Jelas? Yesus. Nah, sebentar. Yesus itu inkarnasi.
Oke? Inkarnasi, Allah berinkarnasi, nuzul menjadi daging. Oke? Siapa dia? Firmannya yang Anda bahas dengan Bro Ade itu. Firmannya yang Terus kenapa dia tidak berkehendak? Sebentar Bang Suma. Ya firmannya yang berinkarnasi menjadi daging. Jadi daging ini dari mana? Jelas dari surga. Makanya Tuhan Yesus bilang dia dari atas, kamu dari bawah. Jelas ya. Itu yang pertama. Jadi dia itu adalah Allah itu sendiri sesuai dengan masa mulut Tuhan berinkarnasi firman jadi itu manusia? adalah Allah. Sebentar dulu. Kau itu salah makanya. Kita luruskan kau itu, ya. Jadi pernyataan-pernyataan Anda itu dari pertama itu salah. Kalau Anda sengaja berarti Anda menyerongkan firman itu. Karena firman itu berbunyi jelas seperti itu. Oke, itu tanggapan saya dulu. Sebentar Ya, ya. saya tanggapi. Kalau Anda mengatakan berinkarnasi, berarti mulut Tuhan itu berinkarnasi menjadi manusia, gitu maksudnya? Saya jawab ya. Ya. Inkarnasi, jelas ya, inkarnasi itu beda dengan penciptaan. Inkarnasi itu jelas di dalam pada saat malaikat Gabriel datang kepada Maria. Itu implementasinya. Apa yang dikatakan oleh Gabriel? Ya, Roh Allah yang Maha Kuasa itu akan menaungi engkau. Dan anak yang engkau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Itu pengertiannya hati-hati loh, ada kudus, ada anak Allah. Ya. Jadi kalau kudus itu pasti apa? Kudus artinya dipisahkan ya. Jangan salah lagi ya. Enggak, Berarti apakah dia mulut terkontaminasi. Ya, apakah mulut Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia? Ya, sebentar bro, sebentar. Jadi inkarnasi ini sudah jelas diberi pertanda bahwa anak darah itu akan melahirkan. Berarti ya firman ini itu harus melalui inkarnasinya, harus melalui proses kelahiran manusia. Manusia biasa. Dia ya 9 bulan 10 hari. Makanya pada waktu dia lahir dia disebut anak manusia, punya silsilah. Nah, supaya apa? Dia lahir melalui proses kelahiran manusia. Supaya nyawa yang ada di dalam darah suci itu terbentuk. Untuk apa? Untuk pencurahan di Bukit Golgota. Menanggung manusia, ya kan? Untuk Dewa Molok. Lari ke sana nanti kita. Ya, sebentar dulu. Lari supaya kau ke tahu Dewa Molok inkarnasi nanti. itu. Enggak. Nah, Orang jadi bahas firman ini. sebentar dulu. Gimana sih katanya ini? Udah dengar? Ya, jadi pada waktu dia berinkarnasi. Jadi knalpot berubah jadi asap gitu. Sebentar, makanya ini kan begini loh. Inkarnasi itu ada dua Kan sumber suara ini, sumber suara kamu jangan ngomong dulu. Kau jangan ngomong dulu. Kita jelasin dulu. Kau kan tanya Alkitab di sini, bukan Al-Qur'an. Inkarnasi itu ajaran Hindu. Kita jelasin. Ya. Jadi begini. Iya, berarti knalpot inkarnasi menjadi asap. Sebentar dulu, pada saat dia itu firman itu menjadi daging, dia melalui proses kelahiran Firman manusia. Oke, seperti biasa. Berarti knalpot jadi siapa asap. dia sebenarnya? Kalau kita lihat proses inkarnasi itu, siapa menjadi siapa? Sangat jelas kan? Yotevave menjadi Yesus. Ya kan? Weiss, Apa menjadi mantap. apa? Sebentar dulu. Apa Ini menjadi ajaran dari mana apa? lagi? Lah kau ini mau diajarin, emangnya kau lebih tahu? Knalpot jadi asap gitu Sebentar maksudnya. dulu, makanya Baca Yesaya 55 nomor 11 saya jangan mau masuk asumsi ke Anda. knalpot itu yang kamu bawa pakai pikiranmu. Ya jadi apa menjadi apa? Apa ini yang sering diperdebatkan? Yang imaterial, yang Mazmur 33 nomor 9 coba Anda baca. Yang firman itu Panjang adalah lebar roh. Dia menjadi daging, menjadi Mau namanya berkhotbah, benda, tapi kapasitas menjadi daging. ilmu nggak ada. Daging Susah ini dari mana? Berarti daging ini jelas dari firman. Berarti firman knalpot ini jadi yang menjadi asap. daging. Berarti dia itu memang adalah Allah itu sendiri, firman itu sendiri. Berarti Oke? knalpot Sangat jelas. jadi asap. Sebentar. Gitu. Nah, sebentar. Kenapa dia bisa berinkarnasi? Itu ada dalam ya Filipi 2 ayat 6-7-8. Ya kan? Walaupun dalam rupa Allah, ini saya mau beritahu, ya dia mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya. Kalau tidak itu dilakukan, Tuhan sebentar dulu. Gini, kau itu kalau kebenaran mau dijelaskan, kamu apa? Ganggu Kemana ada terus. kebenaran Tuhan Ya, mengosongkan kamu diri diam dulu. apa-apaan? Yang kamu ngomong itu sesat, salah semua. Saya jelas. Yang makanya tercatat jelasin. begitu Bang Suma. Iya, ya jelas kok. Jadi begini, kau diam dulu kalau gitu, jangan ngomong, ya. Jadi pada waktu kalau dia tidak mengosongkan dan merendahkan diri, dia nggak bisa ditampung oleh dunia ini sekalipun. Ngeri kali Dia juga lah ajaran apalagi kamu mau ini. ditampung oleh rahim Maria, nggak bisa.
Dia harus Kejam kali merendahkan lah kalian. diri supaya dia bisa menjadi manusia. Yes, katakan 2 Sebentar kali lebih dulu, jahat. itu proses inkarnasinya. Nah, itu Knalpot jadi rahasia proses inkarnasi itu jelas dikonfirmasi di dalam 1 Timotius 3 ayat 16. Rahasia ibadah kekristenan itu inkarnasi. Jadi kalau kamu nggak terima inkarnasi, Ya, coba Anda kau ke jelaskan, laut aja. sudah. Saudara jelaskan jelas knalpot jadi asap, coba jelaskan knalpot jadi asap. Itu coba. kan pikiran sesatmu itu. Saya nggak pakai itu. Katanya Yang Sang penting Firman firman Analoginya beda, Bang Suma. Dan kita Bung, paham. Oke, silakan. dengarkan. Sumber suara itu adalah knalpot. Bagaimana ceritanya sumber suara ini menjadi asap? Coba. Bagaimana ceritanya? Itu yang Ini berdasarkan Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9. Coba. Kau itu ya katanya saya mau tanggapi. Kau diam dulu. Ya, coba knalpot jadi asap gimana ceritanya? Yang kamu contohkan itu jelas bukan proses inkarnasi. Lah, Bukan. loh, Yang Bapak saya itu jelaskan proses tadi inkarnasi. dengarkan. Nah, Anda inkarnasi mengatakan Sebentar dulu, Bapak kamu bilang pada mau mulanya kamu adalah firman. dijelasin. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Orang ini. Pada mulanya motor bersama-sama dengan knalpot. Oke? Knalpot itu bersama-sama dengan apa? Itu analoginya. Knalpot itu inkarnasi menjadi asap, itu gimana ceritanya? Ya udah gini. Analogi yang coba. kau bawa itu tidak cocok. Jadi kalau saya mau tegaskan bahwa yang kamu Ini bawa tidak cocok. Bagaimana Tuhan menjadi manusia, Bung? Tidak pas. Tidak pas. Dan Knalpot sangat salah. menjadi asap itu tidak cocok. Sudah tercatat firman menjadi manusia, Bang Bagaimana Suma. Iya, firman Tercatat, Tuhan Bang. menjadi Bang manusia. Suma, tercatat firman menjadi manusia. Kehendak Tuhan Kamu itu ngomong Yesus dikatakan sembarangan. berasal Salah. dari Yang kamu ngomong itu salah. Ilustrasimu dengarkan. salah. Analogi Yang juga benar salah. itu adalah Satu-satu. Aduh, Silakan satu-satu kawan-kawan dulu. Satu-satu dulu, Bang. Coba. Siapa dulu? Triwira selesai dulu, baru Bang Cuma gitu loh. Enak didengar. Jadi dia sudah selesai. Jadi gini. Jadi asap itu berasal daripada knalpot. Yesus berasal daripada Bapa. Tidak knalpot berubah menjadi asap, bukan Bapa berubah menjadi Yesus. Itu yang perlu saudara harus pahami. Suara yang keluar dari knalpot itu melahirkan asap. Firman yang keluar daripada Allah itu melahirkan Yesus. Itu baru benar analoginya. Oke, saya tanggapi ya. Saya tanggapi Silakan. Bang Suman. Jadi yang Anda contohkan itu sekali lagi saya bilang itu bukan proses inkarnasi. Saya mendorong Anda secara tegas bahwa untuk membuktikan Yohanes 1 ayat 1 itu adalah proses inkarnasi. Bahwa dia adalah firman itu yang menjadi daging. Dan itu dikonfirmasi di banyak ayat firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri mengkonfirmasi itu. Seperti yang saya sampaikan dari awal tadi. Mengenai eksistensinya terus. Banyak ayatnya. Tapi saya baru kasih satu ayat penyataannya. Jadi itu yang kamu contohkan. Itu jelas bukan proses inkarnasi. Kalau inkarnasi jelas. Ya kan dia dari firman menjadi daging. Dan melalui proses. Dia melalui apa medianya. Proses kelahiran. Ya kan dia masuk di dalam rahim ini. Rahim inilah yang memproses dia sehingga dia menjadi daging. Supaya apa melalui 9 bulan 10 hari? Supaya nyawa yang ada di dalam darah suci itu terbentuk. Untuk apa darah suci itu? Yang ada nyawa itu, nyawa ganti nyawa. Untuk dicurahkan di bukit Golgota. Menebus manusia. Jelas. Ini jelas. Ini yang paling penting kalau kau supaya kamu boleh tahu. Ya, supaya kita bisa diselamatkan oleh Allah yang inkarnasi itu. Jelas Anda ya? memaksakan knalpot jadi asap. Anda memaksakan. Kamu yang memaksakan yang salah. Kau paksakan mau pingin jadi benar. Ya nggak bisa lah. Yesus mengakui aku datang bukan atas kehendak silakan. sendiri. Yang teman-teman lain juga silakan. Jadi benar. Nggak ada yang itu loh. Silakan Bang Ate. Aku datang, Bang, seperti yang tadi sudah saya jelasin. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Dia itu mengutus firman-Nya ke dunia menjadi manusia. Betul, memang firman itu datang ke dunia atas kehendak Bapa. knalpot Itulah mengutus kenapa asap kami untuk menjadi karbon dioksida. Saya kurang sepakat dengan analogi seperti itu. Itu analogi gini, Bang. Nggak, gini. Itu aja nggak sepakat. Bagaimana Tuhan mau jadi manusia? Bukan gini, Bang. Kita Parah. berbicara tentang ilahi, tapi kita analoginya knalpot. Ya nggak nyambung. Lah,
Kan Kalau kena ada asap, ilustrasinya asap kan ya jelas asap. tuh. Demikianlah Ilustrasi nggak firman-Ku bisa. yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kan gitu. Tuh, yang disuruh itu siapa? Yang disuruh disuruh- itu adalah Ya, dengarkan. Yang disuruh ini Ya. adalah makhluknya. firman, Bang. Kok makhluk? Nah. Gimana sih Yesaya 55? Loh. Nah, kita- Nah, sekarang ketika dia menginstruksikan menjadi bumi, siapa yang diinstruksikan di sana? Bentar dulu. Alam Bumi semesta itu ini bukan kan? yang diinstruksikan. Loh. Instruksikan itu ya firman, Bang. Bentar. Kita Jadilah baca ya, alam semesta, baik-baik, Bang. jadilah siang, jadilah terang, jadilah matahari, jadilah bulan. Baik. Maka yang diperintahkan Nah, siapa? firmannya yang menjadikan, ya, yang diberikan firmannya yang melaksanakan. Firman yang melaksanakan. Beres. Firman yang melaksanakan Iya. kan perintah yang melaksanakan kemudian. Nah, apakah Bukan, kemudian bukan. firman ini yang keluar dari dirinya ini melepaskan sifatnya, mulutnya Iya. keluar? Tidak kan? Nah, gini. Kan pelan-pelan ya. Ini ya. Kita baca murni aja kita baca. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku. Ku di sini kan Allah, firman ya firman kan begitu. Ia tidak akan kembali kepadaku. Ia di sini si firman kan, Bang. Tidak akan kembali kepada dengan sia-sia, betul toh? Tetapi ia firman ini akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Berarti yang kehendak itu yang keluar siapa? Yang ku kehendak ini kehendak kepada siapa? Kepada Ya, firman kan? firman Iya, terlontar. firman itulah yang keluar, bukan ciptaan. Firman itu bagi kami bukan ciptaan, Bang. Makanya di Yohanes 8 ayat 42, sebentar dulu, Bang. Maaf, Bang. Iya, Tolong. silakan. Yohanes 8 ayat 42 ini teman-teman, gue juga ngomong buat teman-teman Kristen kok. Bukan cuma buat lo, Bang. Nih, makanya Yesus ngomong, aku keluar dan datang dari Allah, dan aku bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Ini yang dimaksud dengan firman. Oke, Firman inilah yang diutus kehendaknya. Ku kehendaki, Dialah yang keluar. Oke. Bang. Jadi saya juga merubahnya ya. Di sini kan kata dabar. Saya baca tanpa menafsirkan. Demikianlah perkataanku yang keluar dari mulutku. Perkataanku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi perkataanku akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ini perkataan. Nah, sekarang saya mengeluarkan perkataan, perintah. Maka perintah saya ini karena saya berkuasa, maka ditunaikan oleh yang mendengarkan. Kan begitu? Terkait dengan Yesus, berasal dari firman, malaikat Jibril datang menginformasikan instruksi dari Tuhan, perkataan Tuhan. Maria, Tuhan menginginkan engkau hamil. Apa yang terjadi? Semua jadi. Nah, apakah kemudian yang terlontar dari perkataan Tuhan ini adalah Tuhan itu sendiri? Kan tidak. Tapi makhluk yang kemudian terjadi disebabkan karena Tuhan yang menghendaki. Perkataan, aku mau kau hamil. Tidak akan kembali perkataan itu sebelum terlaksana apa yang diperintahkan. Hamil Maria. Dan itu kita lihat kenyataannya memang begitu kok. Yesus lahir kemudian. Betul. Nah, Betul. terus Ya. kenapa dia Terus jadi Bapa itu sendiri, jadi Tuhan itu sendiri? Loh, karena firman Ya. itu adalah Allah itu sendiri. Oh, nggak bisa. Loh, kok nggak bisa? Kenapa nggak bisa, Bang? Kenapa coba? Bagaimana mungkin Kalau- Tuhan keluar dari mulut Tuhan? Demikianlah Bukan. firmanku. Demikianlah aku yang keluar dari mulutku. Aku tidak akan Sabar. kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi aku akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Masa Dan Tuhan berhasil keluar dalam dari apa? Tuhan? Masa Tuhan keluar dari Tuhan? Itu kan bukan bahasa Alkitab. Yang disebut di Berarti dalam kalau- Alkitab itu firman yang keluar. Berarti Oke deh. Kan di situ dikatakan kata P di situ kan bibir, mulut. Berarti kalau demikian mulut Tuhan yang menjadi manusia. Bagaimana Bukan, ceritanya tuh? Kok mulut yang Tuhan jadi manusia? Firman yang menjadi Kan sumber. manusia. Nah, berarti Ya, perkataan. Yang menjadi Berarti manusia itu instruksi. yang menjadi manusia itu si ianya. Si ia ini yaitu adalah firman. Si Kan di sini ia ada ini 3 komponen. akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Kan di sini ada Itu 3. adalah dia yang keluar. Di sini ada Itu. 3 nih. Yang satu adalah Tuhan, kemudian mulut, Firman. kemudian perkataan. Kan gitu. Dulu. Kok Betul Tuhan ya? sama mulut? Enggak dong. Mulutku itu ya dibilang ya Tuhan lah. Iya Kok tuh. jadi ada Enggak. Kok mulut sama Tuhan dibedain? Mulut ini sifat.
Mulut ini Mulut kok sifat. Sifat sih bang. Enggak, maksudnya analogi. Ya nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Tuhan Mulut itu kan sifat. maha berkata-kata. Tuhan itu maha berkata-kata kan? Dia masih sifat berkata-kata. Mau Anda Berkata-kata itu menarasikan kalimat kerja. Loh, berkata-kata itu kata kerja bukan kata sifat. Iya, tapi kemampuan yang melekat pada diri Tuhan itu adalah kemampuan yang ada dari sejak Tuhan itu tidak bermula, Itu tidak yang gua- berakhir. Mazmur 33 coba Anda baca, baca 3 Mazmur 33 dulu. 9 nomor 9. Oke, 9. baik. Sebab Mazmur dia 33. berfirman maka semua jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Kan gitu. Betul. Amin. Nah, siapa yang memberi perintah di sini? Siapa yang memberi perintah? Ya Allah. Allah. Nah, firman Ya, kedudukannya apa? Sebagai firman. Firman kedudukannya pernyataan diri dia loh. Nah, pernyataan berarti Iya. perintah, perkataan Bukan berarti perintah. kan. Maka Kok perintah? semua Firman itu bukan perintah, Bang. Firman itu bukan perintah. firman itu kekuasaan firman dia. itu perkataan. Firman itu definisi. perkataan. Itu definisi. Loh. Kategorinya itu Ya firman itu yang keluar itu yang menjadikan matahari, bulan, bintang gitu loh bang. Nah, itu. Firman yang keluar Maka- itu yang melaksanakan jadikan bulan, bintang. Nah, firman itu Oke. Nah, yang menjadikan bulan, bintang. Oke. Nah, firman Oke. itu yang menjadi manusia. Perkataan itu. bagaimana? Berarti sumber dari instruksi yang menjadi manusia gitu. Berarti Tuhan ketika mengatakan jadilah nasi, maka Tuhan kemudian menjadi nasi gitu maksudnya. Jadilah ayam, Tuhan menjadi ayam. Tidak. Pada Oh, hasil itu udah hasilnya. Itu udah hasilnya bang. Jadi nasi kayak jadi bumi. Yesus ada hasil. Itu udah- Yesus adalah itu- hasil. Yesus adalah hasil Bukan dari hasil. bukan. Bukan hasil. Nah, disitulah hasil. kalian terjebaknya. Karena Tuh, kenapa? Anda membedakan antara ciptaan lain dengan Yesus yang nyata-nyata adalah ciptaan. Coba kita kembali ke Mazmur 33 ayat 9. Baik, nih. Makanya jangan. Oke, silakan. Nih, benar-benar. Sebab dia berfirman, Sebab maka dia semuanya berfirman. jadi. Betul. Aha. Nah, Dia memberi perintah, maka Dia semuanya memberi ada. perintah. Betul. Terus nah, Yesus di sini sebagai apa? firman. Iya. Mana ada Yesus di sini sebagai firman? Yesus itu nanti setelah menjadi daging, instruksi yang keluar dari Tuhan, maka dia memberi perintah kepada Maria, hamil Maria. Oh, itu Mau Tercatat jadi. bang, firman menjadi Gitu. manusia. Firmannya yang menjadi manusia bang. Gini nih. Nah, sekarang gini. Ini kitab Sebab saya dia nih, Bang. Ini berfirman kitab maka saya. semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Ketika kemudian dia memberi perintah kepada Maria agar Maria hamil, apa yang terjadi? Mil. Nah, apa yang terjadi? Tuhan kemudian masuk ke rahimnya Maria gitu. Iya, Bukan ngomong. iya firmannya menjadi manusia. Iya atau bukan? Firman. Firmannya lahir melalui Maria, nggak masalah. Oke. Silakan saudara-saudara lanjutkan bahas. Saya pamit asar di sini ya. Oh, Nanti kita ya, Bang. dialog lagi ntar malam. Malam lah bang ya, lanjutin bang. Oke ya deh ya. Oke bang, siap bang. Oke, sip. Oke, Bang. Oke. Thank you, jaga Oke, kesehatan. makasih. Kamu harus Bang. sehat terus. Jaga kesehatan lo, Bang. Iya, Bang. Oke, thank you. Baik. Saya pamit ya. Bang Kendi, thank you ya. Oke. Oke. Makasih. Oke ya. Selamat sore saudara-saudaraku. Baik. Selamat sore. Saya pamit. Sore.